Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. NIM 210301501163, kelas 8 dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, saya akan mempresentasikan tentang materi tentang sejarah renang. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu sewaktu mencari ikan, atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sejarah renang di dunia. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman baru telah ditentukan di Gua Perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gil Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 SM. Pada tahun 1538, Nicholas Weyman, profesor bahasa anak Jerman, penulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800, dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada, gaya rangkap depan. Ketika itu dipanggil gaya Trudgen, diperkenalkan pada tahun 1833 oleh John Arthur Trudgen yang menurunnya dari suku Indian. Next. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara pada tahun 1902. Gaya Trudgen terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas Persatuan Renang Dunia pertama. Federasi Renang Internasional. Induk Organisasi Internasional Olahraga Renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk Organisasi Internasional Polo Air, Selam, Renang Indah, dan Renang Perairan Terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang FINA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan di negara kita, telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi, pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat. Akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya, sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian berulah di tahun 1918, berdiri West Java Zwembon atau Perserikatan Berenang di Jawa Barat, dan pada tahun 1927 berdiri pula
OST Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan-kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Dalam tahun 1943, peloncat indah masing-masing Hasman en van der Groen berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor-nomor papan 3 Far Eastern Games di Manila, Filipina, atau kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda di tahun 1936. Pesaing seorang Hindia Belanda berdasarkan rekornya 0,59 untuk 100 meter gaya bebas yang dicatat di kolam renang. Ciempeles Bandung berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negeri Belanda. Dua orang peloncat indah masing-masing, Hasman di bagian putra dan Kiki Hegli, turut pila ambil bagian dalam Olimpiade Berlin, di mana peloncat putri menduduki urutan ke-8 hingga tahun 1940. Netherlands Indices Swembon atau NISB setelah beranggotakan 12 perenang. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1943 sampai tahun 1945, kesempatan untuk berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kencah perjuangan melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Swembon for Indonesia atau ZBFI, dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua yang pertama, Profesor Dr. Koerwo Soedarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang Indonesia setiap demi setahap maju dan berkembang, serta selanjutnya dalam tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi dan Federasi Renang Dunia FINA atau singkatan dari Federation International des Nations dan International Olympic Committee atau IOC. Hingga tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Cabang olahraga renang menjadi nomor utama. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia, pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke area Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1953, kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival di Bukares.
Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk keempat kalinya, PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1957 di Makassar, atau sekarang di Ujung Pandang. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya memilih susunan kepengurusan yang baru dengan Ketua D. Sueprajogi. Kemudian atas permintaan peserta kongres, istilah persatuan dalam singkatan PBSI diganti menjadi Perserikatan. Dengan demikian, PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Lanjut. Meskipun dalam falsafahnya bahwa olahraga itu tidak bisa diikatkan dengan politik, namun dalam kenyataannya perkembangan politik di dalam negeri pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari pesta olahraga Ganevo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi anggota FINA. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya skorsing, Indonesia, dalam hal ini PRSI, mengambil langkah pengunduran diri sebagai anggota FINA. Pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun ini, Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games ke-5 di Bangkok. Musyawarah PRSI ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April 1968. Sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi atau penjelasan yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atau dimengerti. Billahi filsabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.